Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru, chapter 979 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita diberikan cerita tentang gambaran keadaan Pulau Onigashima, penjelasan tentang rencana penyerangan Kaido, dan juga akhirnya dimunculkan juga tentang tokoh-tokoh dari keenam Tobiroppo. Dan kali ini, kita akan membicarakan hal-hal menarik apa saja yang terjadi pada One Piece chapter terbaru, chapter 979. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Chapter kali ini berjudul Masalah Keluarga, dan cover chapter kali ini masih melanjutkan perjalanan keluarga Gang BG. Namun kali ini di sana menggambarkan kelompok Tontata yang sedang berlayar, yang bertemu dengan sebuah kapal anak buah Big Mom, yaitu kapal Tarte, yang sepertinya dinaiki oleh orang yang sepertinya tidak asing bagi kita. Ya, sepertinya ia adalah ayah dari Chiffon dan Lola. Baiklah, kita masuk ke dalam cerita. Pada awal cerita digambarkan seorang Orochi yang terlihat sedang bahagia, karena dalam pikiran Orochi sekarang sedang tenang, karena rencana sempurna dari 9 sarung pedang merah telah bisa ia gagalkan berkat semua informasi yang diberikan oleh Kanjuro. Namun Orochi masih belum mengetahui bahwa sekarang di Pulau Onigashima sedang terjadi penyerangan yang dilakukan oleh beberapa pasukan, yaitu Kinemon yang memimpin pasukan di sebelah timur, Denjiro yang memimpin pasukan di sebelah selatan, yang mana jumlah pasukan yang sedang menyergap ini lebih dari 5.000 pasukan. Dan di sisi lain, Lau sedang berada di dalam laut bersama 9 sarung pedang merah lainnya. Target dari ketiga pasukan itu adalah Kastil Orochi. Di sisi lain, diceritakan Kanjuro yang sedang dengan Momonosuke. Ia sedang ingin bertemu dengan Orochi untuk melaporkan tentang Kinemon dan yang lainnya. Namun sepertinya, Kanjuro kebingungan bagaimana caranya agar ia bisa bertemu dengan Orochi. Dan juga dalam perjalanannya itu, Kanjuro masih dianggap sebagai musuh oleh anak buah Orochi. Jadi Kanjuro harus menghajar anak buah Orochi yang ia temui. Dan di sini ada satu panel yang menunjukkan sepertinya Momonosuke berniat melakukan sesuatu setelah melihat ada pisau yang tergeletak di bawah. Apakah ia akan mencoba untuk memotong tali yang mengikatnya dengan pisau ini? Dan yang lebih penting lagi, di sini ditunjukkan bahwa semua pasukan Kaido masih belum menyadari tentang sedang terjadinya penyerangan di Pulau Onigashima ini. Lalu scene berpindah lagi. Di sana terlihat percakapan dari Franky dan Jinbe. Di sana Franky mengeluarkan 2 kendaraan dari kapal Sunny, yaitu Kurosai dan Brachiotank. Jinbe merasa pernah melihat kendaraan-kendaraan robot buatan Franky ini ketika di Pulau Manusia Ikan. Namun Franky menyanggahnya karena kendaraan-kendaraan ini merupakan model baru. Setelah itu Franky bertanya kemana perginya Luffy. Dan di sini terjadi adegan lucu. Jinbe bercerita, ketika Kid terlihat menyerang ke depan, Luffy berkata, "Mereka tidak tahu rencana Kinemon, biar aku saja yang menghentikannya, kalian santai saja." Mendengar hal itu, sontak Chopper, Usopp, Sanji dan Nami langsung berteriak dengan bersamaan, dia benar-benar akan ketahuan. Lalu Jinbe masih belum berhenti. Jinbe bercerita tentang yang dikatakan oleh Zoro, yang mana Zoro berkata, "Luffy nanti akan ketahuan, jadi akan kupastikan dia tidak terlihat oleh musuh." Dan lagi-lagi, Chopper, Usopp, Nami, dan Sanji pun terkejut dan berteriak, dia pasti akan tersesat. Pada panel-panel selanjutnya pun terjadi beberapa adegan komedi, seperti Sanji yang ingin masuk ke dalam tank bersama Nami, namun tidak bisa karena telah penuh. Lalu kejadian di mana Franky mengajak Robin untuk dibonceng, namun yang naik adalah Brook. Dan Sanji yang mengajak Robin untuk berkendara, namun sebenarnya Sanji hanya duduk di atas Brachiotank yang sedang berjalan. Melihat tingkah-tingkah kru topi jerami ini, Jinbe merasa takjub namun juga khawatir. Takjub karena seperti biasa, meski dalam kondisi perang seperti ini, anggota kru topi jerami masih tetap bersemangat. Dan khawatir karena jika kru topi jerami terlalu menganggap enteng perang ini, maka bisa saja membahayakan mereka sendiri. Lalu selanjutnya dimunculkanlah panel-panel yang cukup seru. Di sana terjadi pertemuan antara Kaido dan 6 Tobiroppo serta Jack. Melihat dari cara bicara Kaido, sepertinya Kaido cukup menghargai para 6 Tobiroppo ini. Namun dari sisi Tobiroppo, mereka sangat terlihat tidak sungkan dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Seperti Uruti yang tidak suka menunggu, atau Sasaki yang hanya mau minum dengan Kaido, bukan dengan para cecunguk yang sedang bersamanya. Lalu di sini diungkapkan juga bahwa ternyata yang telah memanggil 6 Tobiroppo ini bukanlah Kaido, namun King. King di sini sampai berkata,
"Jika kalian tahu bahwa yang memanggil kalian adalah aku, pasti kalian akan mengabaikanku, khususnya untuk Wushu dan Sasaki." Dari mulut King ini terungkap juga bahwa para 6 Tobiropo ini adalah mantan kapten bajak laut, dan juga mereka semua saat ini berniat untuk menjadi seorang All-Star. Lalu King mengatakan hal yang tidak langsung kepada intinya. King berkata, "Aku sudah mendengar permasalahan yang kita hadapi. Apa kau membutuhkan mereka, Kaido?" Lalu Kaido memanggil anak buahnya yaitu Bao Huang, seorang pengguna Smile tupai terbang, yang kemudian ia membicarakan rangkaian acara yang akan dilakukan pada pesta perayaan ini. Dari rangkaian acara yang dibacakan oleh Bao Huang itu, ada hal terakhir yang paling spesial, yaitu Kaido terakhir akan mengumumkan berita yang sangat penting. Kaido sampai berkata, jika ia memberitahukannya sekarang juga, itu hanya akan membuat keributan. Dan akhirnya Kaido memberikan tugas kepada 6 Tobiropo yang hadir di sana, yaitu mereka ditugaskan untuk menemukan putra bodoh Kaido yang bernama Yamato yang menghilang hari ini. Lalu 6 Tobiropo pun bertanya, jika mereka berhasil membawa anak Kaido hidup-hidup, apa yang akan mereka dapatkan? Kaido pun berkata, "Aku akan memberikan hak langsung kepada kalian untuk menantang salah satu All-Star." Dan Kaido langsung berkata, "Tidak masalah kan?" Para All-Star yang hadir yaitu Jack dan King pun berkata, "Tidak masalah." Dan Wushu pun terlihat tersenyum. Kemudian panel berpindah tempat lagi ke bagian Luffy. Benar saja, dia sekarang sedang berada di antara para anak buah Kaido yang sedang bersorak-sorai. Di sana Luffy sedang mencari Kid dan menanyakannya kepada salah satu anak buah Kaido. Namun tentu saja anak buah Kaido tidak mengetahui akan hal itu. Dan di sana ketika Luffy ingin memakan makanan yang dilihatnya, lalu ada anak buah Kaido yang melempar makanan sup kacang merah karena mereka merasa tidak butuh sup kacang merah. Yang mereka inginkan hanyalah sake. Di sini Luffy yang melihat mereka membuang sia-sia sup kacang merah itu. Luffy jadi teringat Otama yang sangat bahagia ketika pertama kali memakan sup kacang merah itu. Dan setelah melihat kelakuan dari anak buah Kaido itu, Luffy pun akhirnya mulai menunjukkan kemarahannya. One Piece chapter 979 selesai di sini. Dan minggu depan libur. Kesimpulan dan spekulasi. Mendengar nama Yamato ini sebenarnya agak membuat kami merasa sedikit kecewa. Kami kira anak Kaido akan memiliki nama yang lebih sangar, sebuah nama yang jarang didengar. Tapi ketika dimunculkan, ternyata namanya adalah Yamato. Pertanyaannya adalah, apakah Eiichiro Oda dari dulu ingin membuat Kaido dengan anak bernama Yamato? Atau justru karena Oda mendengar teori bahwa Kaido dan Big Mom memiliki anak bernama Daifuku, Oven dan Katakuri itu, Oda baru kepikiran dan langsung memberi kejutan kepada para fansnya mengenai anak Kaido bukanlah dari kemungkinan yang kita jabarkan dalam teori tersebut. Tidak banyak informasi mengenai Yamato. Yang kita ketahui hanyalah namanya saja. Dan kami pikir, karena nama ini merupakan nama yang tidak sewah yang kami pikir. Sepertinya Oda sengaja memberikan nama Yamato karena ada unsur dunia nyata yang hebat dalam nama Yamato ini. Yang akhirnya kami menemukan dua unsur dunia nyata yang hebat mengenai Yamato. Yang pertama adalah kapal Yamato milik Jepang yang dipesan pada Maret 1937. Merupakan sebuah kapal utama dari kapal perang yang dibangun untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Yamato merupakan salah satu kapal perang terberat dan kapal paling kuat yang pernah dibangun. Berat kapal dengan muatan penuh 72.800 ton dan dipersenjatai dengan 9 meriam utama kaliber 46 cm atau 18,1 inci tipe 94. Senjata utama yang mana merupakan senjata terbesar yang pernah dipasang pada kapal perang. Kapal perang ini dilukiskan oleh Angkatan Laut Jepang dengan kapal yang tidak mungkin tenggelam. Dan itu semakin dahsyat ketika kapal ini dilengkapi dengan radar pencari pesawat dan kapal musuh. Sungguh benar-benar kapal yang canggih, kapal yang superior. Kehebatan Yamato memang terbukti. Sejumlah bom dan torpedo yang menghantam badannya hanya menimbulkan kerusakan ringan. Setelah kembali ke pangkalan dan kerusakannya diperbaiki, Yamato biasanya ditambahi meriam terbaru dan sudah siap bertempur lagi. Pertempuran terakhir yang dialami Yamato adalah ketika berusaha mempertahankan kepulauan Okinawa pada akhir 1945 di penghujung Perang Dunia Kedua. Sebagai pulau yang merupakan pertahanan terakhir Jepang, awak Yamato ditugaskan untuk bertempur sampai mati demi mempertahankan pulau yang dianggap suci itu. Yamato yang sudah dalam kondisi siap tempur pun berlayar menuju Okinawa. Namun Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil mengendus keberadaannya segera melakukan pencegahan ketika Yamato berlayar sekitar 200 km dari Okinawa. Sebanyak 386 pesawat pengebom dan peluncur torpedo dikerahkan untuk menghancurkan Yamato.
Jumlah pesawat untuk menghajar Yamato sengaja dikerahkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya dalam jumlah ratusan karena saat itu Yamato harus bisa ditenggelamkan. Pasalnya, jika Yamato tidak tenggelam, ia akan menjadi penghalang besar bagi serbuan pasukan sekutu ke Okinawa. Setelah dihantam tepat sebanyak 8 bom dan 10 torpedo, Yamato yang diyakini Jepang tidak mungkin karam itu akhirnya tenggelam bersama seluruh awaknya. Akibat tenggelamnya Yamato, sebanyak 2.475 awaknya pun tewas. Tapi 269 awak lainnya berhasil menyelamatkan diri ke kapal destroyer Jepang yang bertugas mengawal Yamato. Sehingga intinya butuh 386 pesawat pengebom dan peluncur torpedo untuk menghancurkan kapal Yamato. Itu sudah menggambarkan seberapa hebatnya kapal induk atau kapal utama milik Jepang ini. Kemudian referensi kedua adalah Yamato Takeru atau awalnya sering disebut sebagai Pangeran Osu. Adalah seorang pangeran legendaris Jepang dari dinasti Yamato, yaitu putra Kaisar Keiko, yang secara tradisional dianggap sebagai Kaisar Jepang ke-12. Cerita legenda Yamato Takeru itu cukup panjang, tapi intinya adalah Yamato Takeru merupakan seorang pendekar pedang yang hebat, dan cerita legenda Yamato Takeru ini memiliki kaitan dengan pedang Ame no Murakumo no Tsurugi, sebuah pedang yang didapat setelah mengalahkan Yamatano Orochi. Di dalam cerita legendanya itu, putri Yamato Hime no Mikoto meminjamkan Yamato pedang Ame no Murakumo. Nah, dari dua referensi tadi, kita setidaknya bisa melihat bahwa nama Yamato ternyata tidak seburuk yang kita dengar. Ternyata di balik nama Yamato ada kesangaran dan kebanggaan yang dimiliki oleh negara Jepang. Dan kami harap Yamato benar-benar merupakan orang yang sangar. Ya, untuk video ini kami tidak ingin terlalu banyak berteori mengenai Yamato ataupun mengenai Tobiroppo. Kami pikir kami akan membahasnya di video diskusi pada hari-hari berikutnya. Mengingat ada banyak unek-unek yang ingin kami bahas, terutama mengenai Tobiroppo yang memang terlihat sangat sok-sokan. Jadi, itu saja untuk review kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Dan ngomong-ngomong, kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.